Dimanapun permasalahan kehidupan kita, jangan sampai hidup ini salah jalan. Kayak apa orang yang salah jalan? Yang pertama sekali, orang yang salah jalan di sana seakan-akan tidak mengerti atau tidak mengetahui atau melupakan kemana kita akan berjalan. Nah, jadi ini jangan sampai salah jalan kita. Karena waktu kita dijadikan di dunia ini harus jelas, harus tahu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita adanya di dunia ini dijadikan oleh Allah. Allah menginginkan agar kita mau beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini pertama harus tahu dulu, kenapa sih aku sampai ada di dunia ini? Siapa yang menjadikan aku? Untuk apa aku di dunia ini? Jadi yang pertama sekali adalah Allah menghendaki agar kita beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang seterusnya, beriman kita kepada Allah ini harus dibuktikan, harus dinyatakan. Kayak apa cara membuktikannya? Kayak apa cara menyatakannya? Allah di sana mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi contoh suri tauladan, menjelaskan bagaimana cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah mengajarkan kepada kita? Tentu saja kita harus menuntut ilmunya, mempelajari apa-apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau sampai kita tidak mau bertanya, tidak mau belajar, maka ini yang dikhawatirkan kita nanti salah berjalan atau salah jalan. Jadi jangan sampai bagi anak-anak ya, ini mengabaikan tentang bagaimana cara-cara pengetahuan, cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dari anak-anak ini mengabaikan atau tidak mau menuntut ilmu agama, ini nanti dikhawatirkan bodoh agama. Misalnya cara sembahyang kayak apa, bacaan-bacaannya kayak apa, terus doa-doanya kayak apa. Karena belajar dari sekarang, maka nanti usia bertambah, nanti akan jadi tua, tetap akan menjadi bodoh agama. Kalau kita sudah bodoh agama, secara otomatis jiwa kita akan dimanfaatkan oleh musuh kita atau musuhnya Allah, yaitu iblis atau syaitan. Sedangkan musuh Allah, musuh kita semua ini sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, karena aku dimurkai, aku terlaknat, aku terusir dari surga ini sebab daripada Adam, maka baiklah ya Allah, tapi aku minta ada beberapa permohonan yang kau ajukan kepadamu. Apa iblis permohonannya? Yang pertama, ya Allah, aku minta panjangkan usiaku, umurku, jangan dimatikan aku sampai datangnya hari kiamat. Boleh kata Allah, ada apa-apa. Terus apa lagi? Yang kedua, izinkan aku untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Anak cucu keturunan Adam ini akan ku goda, akan ku sesatkan agar mereka bisa bersama-sama dengan aku di neraka. Lalu ada apa Allah? Silahkan iblis. Jadi iblisnya sudah mendapat izin daripada Allah untuk menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Tetapi kata Allah, ingatlah wahai iblis, walaupun engkau mendapat izin, tetapi bagi mereka yang beriman sungguh-sungguh kepadaku dan bagi mereka yang ikhlas semata-mata karena aku, maka kamu tidak akan pernah bisa menggoda dan membawa mereka ke dalam neraka-Mu. Nah, jadi syarat kita untuk bisa terhindar daripada godaan-godaan iblis
adalah kita harus bisa ikhlas, harus iman, ikhlas kepada Allah. Nah, jadi ini salah satu kita berusaha jangan sampai akibat kita tidak mengetahui ilmu agama, tidak belajar agama, nanti kita bodoh agama, akhirnya jiwa kita dimanfaatkan oleh iblis. Bagaimana cara iblis memanfaatkan jiwa kita? Akhirnya kita pertama nanti karena kita imannya tidak ada kepada Allah, akhirnya tergoda. Kata iblis, ini minuman keras ini nyaman loh, mabuknya nikmat loh, coba-cobalah. Akhirnya karena kata iman sudah kadada terpengaruh juga, akhirnya gajah duduk pun terminum juga. Nikmat juga aja. Pertama pahit nyaman nggak ada. Obat luka alkohol itu siapa nang secara waras tuh nyaman nggak ada. Tetapi karena anak-anak muda itu sudah imannya kosong, terus digoda oleh rasa gengsi, rasa-rasa hebat, tergoda dia, akhirnya alkohol cap gajah itu dicampur dengan kuku bima itu terasa nikmat bagi dia. Padahal habis diminum terteler juga dia, sampai siup semaput pingsan dia di mana dia minum kada sadar. Walaupun diselukan kadang-kadang di tengah jalan, kadang-kadang dia pingsan, dia mabuk. Nah, ini menurut dia salah satu kebanggaan. Oh hebat, aku wani minum alkohol, aku wani minum misalnya apa-apa yang sifatnya membahayakan. Menurut dia itu sudah terbaik, dan itu banyak sekali anak-anak yang sudah terjebak ke sana. Padahal nanti